Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 23 yang beranggotakan Mbak Lailinda Hinduna Zulfa dengan NIM 1917404015 dan saya sendiri Mbak Ulia Nurmaziah dengan NIM 1917404047. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang hubungan antar variabel korelasi Pearson. Yang pertama, ada pengertian korelasi Pearson. Korelasi Pearson analisis adalah korelasi yang digunakan untuk menyelesaikan antara dua variabel yang akan dianalisis. Terdapat macam-macam analisis korelasi. Untuk dapat menggunakannya, harus disesuaikan dengan jenis data yang akan dianalisis. Pengukuran korelasi menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel atau urutan variabel. Besarnya korelasi atau hubungan antara kedua variabel dinyatakan dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai tunggal yang menginformasikan di dalam hal apa kedua variabel tersebut berkorelasi dan dalam hal apa variasi pada satu hal bervariasi dengan hal lain. Korelasi Pearson didasarkan pada nama penemunya, yaitu Kurt Pearson. Korelasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari beberapa variabel. Kemudian, dalam pengertian lain, korelasi Pearson adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable, di mana umumnya variabel terikat diberi notasi Y dan variabel bebas diberi notasi X, di mana variabel tersebut merupakan pemberian dari hasil suatu pengamatan sehingga variabel bebas tersebut tidak lagi random atau acak. Yang kedua, ada kegunaan korelasi Pearson. Korelasi Pearson mempunyai beberapa kegunaan, yaitu di antara lain, yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap sumbangan variabel lainnya yang dinyatakan dalam persen. Yang ketiga, untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dari dua variabel. Yang ketiga, ada asumsi. Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau rasio parametrik yang dalam SPSS disebut dengan skull. Asumsi dalam korelasi Pearson, data harus berdistribusi normal. Korelasi dapat menghasilkan angka positif dan negatif. Jika angka korelasi positif, berarti hubungan bersifat searah. Searah yaitu artinya jika variabel bebas besar, variabel tergantung semakin besar. Jika menghasilkan angka negatif, berarti hubungan bersifat tidak searah. Tidak searah artinya jika nilai variabel bebas besar, variabel tergantung semakin kecil. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ada rumus korelasi Pearson. Bisa dilihat ya teman-teman, seperti pada tabel PPT, di mana keterangannya itu sebagai berikut. R berarti nilai korelasi, X berarti variabel X, dan Y berarti variabel Y. Adapun keterangan yang lain yaitu
Menurut kekuatan hubungan korelasi yang dikemukakan oleh Jonathan Sarwono sebagai berikut. 0 artinya tidak ada korelasi. 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,50 korelasi cukup. 0,50 sampai 0,75 korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, dan 1 berarti korelasi sangat sempurna. Selanjutnya, materi yang keempat itu ada persyaratan dalam analisis korelasi Pearson, yaitu data penelitian untuk masing-masing variabel setidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik, data kuantitatif. Namun demikian, analisis ini bisa juga dipakai untuk data kuesioner dengan skala Richard. Kemudian, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang linear antara variabel penelitian. Materi yang kelima ada dasar keputusan dalam analisis SPSS korelasi Pearson. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Yang kedua, berdasarkan nilai hitung, Pearson correlation. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka ada korelasi antara variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai Pearson correlation, maka antar variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Dengan catatan, tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,001. Sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Contoh kasus dalam penggunaan korelasi Pearson. Seorang guru ingin menguji apakah ada hubungan yang signifikansi antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Berikut contoh datanya. Bisa dilihat ya teman-teman, no responden, motivasi, minat, dan prestasi. Langkah-langkah analisis korelasi Pearson dengan SPSS. Yang pertama, buka program SPSS, klik variable view, selanjutnya pada bagian name, tulis saja X1, X2, dan Y. Lalu pada decimals, ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan motivasi, minat, dan prestasi. Kemudian, pada bagian measure, ganti dengan skull. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lailinda Idona Zulfa. Di sini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari Mbak Ulia. Oke, proses yang kedua yaitu setelah itu klik data view dan masukkan data motivasi, minat, dan prestasi yang sudah dipersiapkan tadi ke program SPSS. Langkah selanjutnya yaitu dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, lalu klik Correlate dan klik Bivariate. Selanjutnya, muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation. Masukkan variabel motivasi, minat, dan prestasi pada kotak variables. Selanjutnya, pada kolom Correlation, Coefficient, pilih persen, lalu untuk kolom test significant, pilih to, tailored, dan centang pada flag significant correlation. Terakhir, klik 0 untuk mengakhiri perintah. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan output SPSS correlation, tinggal kita interpretasikan saja. Interpretasi analisis korelasi persen. Berdasarkan tabel output di atas, kita akan melakukan penelitian kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi persen di atas. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi antara motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,002 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat dengan prestasi memiliki signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau percent correlation, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,796 lebih dari tabel 0,567, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat dengan prestasi adalah sebesar 0,908 lebih dari tabel 0,567, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau percent correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat, maka akan meningkatkan pula prestasi belajar siswa. Dengan catatan, rumus menghitung nilai R tabel produk momen adalah dengan melihat nilai N pada distribusi nilai R tabel produk momen statistik. Karena N atau jumlah sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah 12 orang siswa dengan signifikansi 5%, maka ketemu nilai tabel adalah sebesar 0,576. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan tanda bintang SPSS. Dari output di atas, diketahui bahwa nilai percent correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang. Ini berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Jadi, kesimpulannya, korelasi persen merupakan suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terkait atau dependent variable, yang pada penerapannya seperti yang telah dibahas adalah mengenai uji signifikansi. Signifikansi hubungan antara motivasi dan minat dengan prestasi belajar siswa. Kemudian dari hasil pengujian yaitu terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.